Baru-baru ini, Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, resmi memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Kebijakan ini tentunya akan berdampak pada banyak sektor, termasuk harga emas. Meskipun kemarin sudah diklarifikasi bahwa kenaikan pajak 12% ini hanya untuk barang mewah, tapi saya yakin pelan-pelan ke depannya akan sama rata tanpa terkecuali. Menurut saya, kebijakan ini akan menghasilkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap harga emas di Indonesia. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah investasi emas masih menguntungkan? Mari kita bahas. Saat masyarakat sedang berjuang menghadapi kondisi ekonomi yang semakin sulit, kebijakan baru datang malah menjadi beban untuk masyarakat dengan menaikkan pajak atau PPN sebesar 12%. Bukannya meringankan, pemerintah malah menambah tekanan terhadap masyarakat. Dampak awal yang nantinya akan terjadi adalah daya beli masyarakat semakin menurun, dan ini bisa membuat roda perekonomian akan berjalan lambat. Bagi para investor emas, pasti akan menimbulkan pertanyaan nih, apakah harga emas akan semakin mahal? Dan bagaimana kita mengatur strategi nih supaya masih bisa tetap nabung emas? Karena bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau semakin mahal, artinya apa? Kita semakin sulit untuk berinvestasi emas, terutama kita nabung emas yang gramasi besar ya. Jadi makin nggak tercapai juga nih nanti untuk target nabung emas kita. Dan faktanya kenaikan PPN ini langsung mempengaruhi harga emas di pasar lokal, terutama untuk perhiasan. Contohnya gini nih teman-teman, kalau kita membeli emas perhiasan dengan harga dasar 10 juta, pajak yang sebelumnya hanya 1 juta, kini naik menjadi 1,2 juta. Meski terlihat kecil, bagi pembeli dalam jumlah besar, selisih ini cukup signifikan. Nah sekarang, apa saja dampak yang terjadi akibat kenaikan PPN sebesar 12% ini? Pertama, harga emas lokal akan naik. Emas di pasar lokal, baik perhiasan maupun batangan, akan terkena dampak langsung nih, karena kenaikan PPN. Akibatnya, harga akhir emas yang kita beli akan menjadi lebih mahal. Lalu berikutnya yang kedua, permintaan emas bisa berkurang. Bagi masyarakat yang membeli emas untuk perhiasan atau investasi kecil-kecilan, kenaikan ini bisa membuat mereka berpikir dua kali, karena daya beli yang semakin berkurang. Kalaupun tetap mereka berinvestasi emas, ya mungkin tadinya bisa beli yang gramasi lebih besar, sekarang akhirnya jadi apa? Jadi membeli gramasi emas yang lebih kecil. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu yang ketiga. Di poin yang ketiga ini, harga global tidak akan terpengaruh. Perlu diketahui, untuk poin ketiga ini, harga emas global tidak akan terpengaruh oleh PPN lokal. Jadi, kenaikan ini hanya berdampak pada pasar Indonesia. Sementara, harga internasional tetap tergantung atau bergantung pada faktor seperti nilai tukar US dollar, suku bunga The Fed, dan geopolitik. Lalu sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Di poin yang keempat ini, inflasi dan peran emas. Jika kenaikan PPN memicu inflasi lebih tinggi, emas tetap menjadi aset lindung nilai yang diminati. Artinya, meskipun harganya naik, emas tetap relevan sebagai investasi jangka panjang dan tetap melindungi nilai harta kita. Nah, sekarang nih teman-teman, dengan keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai investor ataupun penabung emas? Terkait dengan ini, saya mempunyai 5 poin penting yang dapat kita lakukan. Pertama, kita fokus pada emas batangan. Soal logam mulia dan perhiasan sudah sering saya sampaikan di video. Intinya, emas batangan memiliki potongan yang lebih kecil dibandingkan dengan perhiasan. Dan jika dijual kembali dalam jangka panjang, akan tetap untung. Nilainya nggak gelap kayak perhiasan. Kedua, kita bisa memanfaatkan emas digital. Di saat harga emas lagi tinggi dan makin nggak kebeli emas fisik gramasi besar, salah satu solusinya bisa membeli emas digital. Karena bisa dimulai dari dana yang sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000. Dan perlu saya ingatkan kembali, emas digital mau beli gram kecil ataupun gram besar, harga per gramnya sama. Beda halnya dengan emas fisik. Semakin besar gramasinya, semakin murah harga per gramnya. Oke, sekarang lanjut lagi kita ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini, pantau harga emas dan beli di saat yang tepat. Untuk ini, saya menyarankan untuk teman-teman sering-sering cari update harga di website, online, ataupun toko langganan kita. Kalau saya gabung di grup diskusi emas, karena di sana banyak pedagang yang jual emas logam mulia dengan harga di bawah harga pasaran. Kalau teman-teman mau join, silakan cek link grupnya di deskripsi. Poin yang berikutnya, poin keempat. Gunakan emas untuk investasi jangka panjang. Artinya, jangan tergoda untuk menjual emas dalam jangka pendek, karena udah pasti rugi.
Karena emas itu ada harga buybacknya. Idealnya kita simpan emas itu minimal 5 tahun untuk dapat hasil yang maksimal. Lalu di poin yang terakhir atau poin yang kelima, coba jadi gold flipper. Atau bahasa gampangnya belajar jadi pedagang emas. Konsep dasarnya itu simpel banget ya teman-teman. Cukup cari emas harga murah dan jual lagi sesuai dengan harga pasaran atau di bawah harga pasaran sedikit. Jadi caranya tuh kayak gini. Kita bisa terima buyback emas dengan harga tinggi dan jual lagi sedikit lebih murah dari harga pasaran untuk bisa menarik minat para pembeli. Untuk di poin ini paling gampang main di satu jenis produk. Misalkan emas logam mulianya merek Antam yang Certi-I. Kenapa harus yang Certi-I? Karena memudahkan kita untuk mengecek keasliannya. Dan satu lagi, teman-teman juga bisa nih jadi resellernya Movit Gold, emas brand kita sendiri yang berfokus pada custom emas. Market kita biasanya untuk acara kantor, untuk souvenir nikah, ataupun untuk acara komunitas. Untuk info lanjutnya nanti teman-teman boleh DM aja ke Instagramnya Movit Gold, linknya ada di deskripsi. Jadi, meskipun PPN naik 12%, saya yakin emas tetap diminati di masyarakat dan menjadi pilihan di tengah ketidakpastian ekonomi. Karena jatuhnya kayak mau nggak mau ya, teman-teman, terutama bagi orang yang banyak uang dan banyak aset. Dan asetnya biasanya didiversifikasikan ya. Jadi ketika resiko sedang tinggi, aset-aset yang beresiko seperti itu, yang resikonya tinggi akan dialihkan ke resiko yang lebih aman seperti emas. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua dalam berinvestasi emas. Tunggu lagi konten menarik kita berikutnya hanya di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.